العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاء أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh, jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang dirahmati Allah. Marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan senantiasa lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Anggota badan kita senantiasa taat melakukan hal-hal yang baik yang Allah perintahkan, dan hati kita senantiasa dengan ikhlas menerima berapapun yang Allah berikan, bentuk apapun atau sekecil apapun kebaikan yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang berupa materi maupun immateri. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama'ul amilin, para salihin. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita sebagai hamba-hamba Allah yang berupaya menjadi orang-orang salih, dan juga untuk generasi kita sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini sebenarnya adalah jadwal Ustadz Asep Mas Dinar. Informasinya beliau baru pulang dari umrah, kemudian mungkin kecapean, mungkin ada sesuatu yang masih belum terlepas dari badan beliau berupa penyakit, sehingga pulang dari umrah masih dalam kondisi sakit. Kalau bahasa kita kecapean. Tapi kadang-kadang kita nggak mau melihat orang nggak capek pun sakit, orang diam nggak pernah bekerja sakit juga. Berarti sakit itu belum tentu kecapean. Cuman bahasa kita lebih gampangnya, kenapa dia sakit? Karena kecapean. Maka jadwal saya sebenarnya Sabtu kelima ditukar menjadi Sabtu kedua. Jadi kalau ibarat orang melakukan persiapan itu harusnya kalau Sabtu kelima kan full. Nah, Sabtu kedua ini baru sekian persennya. Jadi nanti kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Pagi hari ini saya sengaja mengangkat sebuah tema yang berkaitan dengan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang ditakuti oleh semua orang, sesuatu yang memaksa, sesuatu yang mengejar. Apa itu? Fi syiddatil mauti,
Temanya tentang dahsyatnya kematian. Kematian sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang dengan alasan apapun dia harus mau nggak mau harus mau, dan serba pantas mati itu. Masih muda mati pantas, anak gadis mati pantas, walaupun ada yang ngomong sayang masih muda mati. Sudah tua apalah pantas banget. Maka banyak kejadian mati itu sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Sering kita mendapatkan tayangan-tayangan orang sedang ngantri di bank, tiba-tiba jatuh mati. Ada orang sedang joget, tiba-tiba jatuh mati. Khotib sedang khotbah, duduk di antara dua khotbah, tiba-tiba nggak berdiri lagi, mati. Sedang sholat hendak sujud, belum sampai niat untuk turun sujud, dipaksa turun dan tidak bangun lagi. Ada juga yang pada sholat tahajud, dikirain keluarganya masih sujud, nggak taunya nggak bangun-bangun, ternyata sudah mati. Nah, oleh karena itu pagi hari ini tidak boleh ada yang ngantuk. Takutnya ngantuk langsung nggak bangun-bangun lagi. Yang nyender terutama. Awas, ini materinya tentang kematian, Bapak. Jadi menakutkan. Siapa tahu nyender, takut terus nggak bangun-bangun lagi. Maka walaupun ngantuk dipaksa untuk melek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan peringatan tentang dahsyatnya kematian ini dalam banyak ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim. Apalagi tentang datangnya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba, sudah artinya memang benar-benar sudah dieksekusi, mulai dieksekusi, proses eksekusi, tidak bisa menunda, tidak bisa mempercepat, walaupun satu saat, walaupun satu detik sekalipun. Dan bahkan kalau orang sudah waktunya untuk wafat, biasanya gak pernah keluar-keluar. Ini pengen keluar, karena memang Allah sudah mentakdirkan orang ini wafatnya di bumi Allah sebelah sini, waktunya hari apa yang Allah tentukan. Kalau bilang hari ini takutnya ini nyumpain orang. Yang dilalahnya nggak pernah keluar, tiba-tiba keluar. Katanya dengan keluarnya itu saat-saat terakhir dia wafat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara ayat yang menggambarkan tentang dahsyatnya kematian ini adalah, saya ambil dari salah satu kisah Nabi Allah Idris alaihi salam, yang nama Nabi Idris sangat sedikit Allah sebutkan dalam Al-Quran, tapi sebenarnya pribadi Nabi Idris adalah Nabi yang sangat cerdas, Nabi yang sangat rajin membaca, rajin belajar tentang beberapa ilmu Allah. Bahkan dikisahkan Nabi Idris itu seseorang yang mampu menguasai 72 bahasa. Pertama orang yang memakai pakaian berjahit adalah Nabi Allah Idris. Sebelum Nabi Idris, manusia berpakaian dari kulit binatang. Jadi belum ada pengetahuan tentang jahit menjahit. Ilmu falak, ilmu perbintangan, juga Nabi Allah Idris orang pertama yang mampu menguasainya. Dan rajin ibadah, saking rajin ibadahnya, setiap malam ini amal-amal baiknya Allah angkat ke langit, sampai di alam langit, alamnya para malaikat,
Semua malaikat menjadi takjub. Ini orang tiap malam amal baiknya, pahalanya Allah angkat sedemikian banyaknya. Dengan kejadian itu sampai mengundang perhatian salah seorang malaikat yang namanya Israil alaihis salam. Kalau kisah Nabi Idris bisa kita temukan dalam surah Maryam ayat 57 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah firmankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadhkur fil kitabi Idris, wahai Muhammad, ceritakan tentang kisah Nabi Idris yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an, bahwa dia adalah benar-benar seorang yang sangat benar, sangat baik, artinya benar perbuatannya, benar perkataannya, benar hatinya, dan benar-benar seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan aku angkat Idris itu ke tempat yang sangat tinggi. Dalam tafsir At-Tabari menjelaskan bahwa Allah mengangkat Nabi Idris itu tidak hanya ruhnya tapi sampai jasadnya. Jadi sama dengan Allah mengangkat Nabiullah Isa alaihis salam. Cuma penyebabnya berbeda. Kalau Nabiullah Isa alaihis salam walaupun memang sudah Allah tetapkan dalam alam azali di Lauhil Mahfuz bahwa Allah akan mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam, tapi secara dunia karena Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu dikepung oleh orang-orang yang ingin membunuh beliau. Maka dalam Al-Quran dijelaskan Allah mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam ke langit dan menyerupakan salah satu orang yang mengepung itu, musuhnya itu, dengan wajah yang mirip sekali dengan Nabi Isa. Dikisahkan waktu Nabi Isa hendak diangkat itu ditunggu sampai lama nggak keluar-keluar oleh pengepungnya, kemudian didobrak ke kamarnya. Di sana sudah tidak ada, yang ada hanya gamis dan surbannya. Maka orang pertama yang masuk kamar Nabi Isa ini langsung memakai surban dan gamis Nabi Isa, kemudian keluar. Di mata teman-temannya yang mengepung Nabi Isa di luar itu langsung melihat bahwa yang keluar itu adalah Nabi Isa, maka langsung rame-rame disalib oleh mereka yang ternyata temannya sendiri. Sampai sekarang masih dalam keraguan di kalangan mereka bahwa yang mereka salib itu benar Nabi Isa apa bukan. Dan Allah menerangkan walakin syubbiha lahum, bukan Nabi Isa tapi orang yang Allah serupakan mirip dengan Nabi Isa. Lalu Nabi Idris alaihissalam Allah angkat ke langit bersama jasadnya, walaupun dalam satu pendapat juga menjelaskan tidak sama jasadnya tapi ruhnya. Dan Allah tetapkan di langit keempat, di mana ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Allah pertemukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Nah, yang melatar belakangnya Allah mengangkat Nabi Allah Idris alaihi salam ke langit bersama jasadnya adalah karena Nabi Allah Idris adalah hamba yang pahalanya begitu banyak, setiap malam diangkat oleh Allah ke langit, sehingga malaikat maut Israil alaihi salam merasa takjub dan minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan hamba untuk berziarah ke hambamu yang bernama Idris ini. Kemudian Allah izinkan malaikat maut berziarah kepada Nabi Idris alaihissalam yang berbentuk manusia, bukan bentuk aslinya tapi bentuk manusia. Begitu datang, assalamualaikum ya Idris, waalaikumsalam, dipersilakan duduk. Nabi Allah Idris ini adalah hamba yang puasa terus menerus, tiap hari puasa.
Setelah datang waktu berbuka, dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Allah mengirim rizki berupa makanan minuman kepada Nabi Idris itu lewat malaikat. Jadi makanan minuman dari surga. Makasih Pak. Kemudian karena punya tamu ini duduk di sebelah Nabi Idris alaihissalam, maka dipersilakan, wahai saudara, mari kita makan. Tapi tamu ini tidak mau makan. Sampai beberapa hari, suatu hari Nabi Idris ini mengajak tamunya ini jalan-jalan ke sebuah perkebunan buah-buahan. Di sana banyak buah yang sedang ranum, yang sedang menjelang matang. Nah anehnya tamu ini minta izin kepada Nabi Idris, wahai Nabi Allah Idris, izinkan saya mengambil buah ini untuk saya. Nabi Idris kemudian membaca tasbih subhanallah. Saudaraku, kenapa engkau tadi malam saya suruh makan minum di rumah tidak mau? Ini kok malah minta buah-buahan, padahal ini bukan milik kita. Nabi Idris kemudian penasaran, ini orang 2 hari 3 hari gak makan, tapi justru ingin buah-buahan milik orang lain. Akhirnya diberanikan diri untuk bertanya, wahai saudara, sebenarnya kamu ini siapa? Kemudian tamunya ini mengatakan, ana malakul maut, saya adalah malaikat maut. Dijelaskan dalam riwayat itu, seketika Nabi Idris gemetaran. Siapa yang gak gemetaran? Bapak sendiri misalnya kedatangan tamu, tanya, dari mana Pak? Dari sini. Namanya siapa? Saya malaikat maut. Kencing di tempat bisa jadi. Nabi itu juga begitu, lemas dia, karena bayangannya sudah ingin mencabut nyawanya. Kemudian ditanya, wahai malaikat maut, jadi kamu yang mencabut nyawa-nyawa banyak orang? Betul. Lagi kedatanganmu kemari ingin mencabut nyawa saya apa sekedar berziarah? Sekedar berziarah. Diceritakan karena tertarik dengan kejadian yang terus-menerus amal-amal Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit. Saya mengundang perhatian Israel untuk berziarah itu. Nah, timbul dalam hati Nabi Allah Idris alaihissalam, wah bisa dimanfaatin ini barangkali. Dia bertanya, wahai malaikat maut, aku ada keinginan kepadamu, barangkali bisa engkau kabulkan. Apa itu? Aku ingin engkau mencabut nyawaku sekarang, dan setelah itu engkau mohon kepada Allah agar Allah hidupkan kembali aku. Malaikat Israel menjawab, wahai Nabi Allah Idris, walaupun saya ini malaikat maut tugasnya mencabut nyawa, tapi tidak dikit-dikit cabut tanpa ada izin. Kalau manusia ya kan begitu, punya kekuatan, punya kekuasaan, macam-macam loh, cabut nyawa loh. Nabi Musa juga begitu, punya tongkat sebagai mukjizat yang bisa berubah jadi ular, bukan serta merta punya tongkat, ketika ada orang macam-macam, gua kepuk pakai tongkat gua, tidak begitu. Malaikat Israel mengatakan, wahai Nabi Allah Idris, saya hanya bisa mencabut ruh seseorang kalau sudah Allah perintahkan, sudah Allah izinkan. Maka terhadap engkau juga begitu. Saya tidak bisa memenuhi permintaan engkau tanpa izin dari Allah. Kemudian Allah Maha Tahu dengan kejadian itu, Allah mengizinkan, wahai Israel, penuhilah permintaannya. Kemudian cabut ruhnya oleh malaikat Israel. Kemudian matilah Nabi Allah Idris alaihis salam. Ketika sudah mati, malaikat maut ini menangis karena hanya 2 orang, yang satu sudah mati. Tapi dia ingat bahwa dia minta Allah hidupkan kembali. Maka dengan izin Allah, Allah hidupkan kembali Nabi Idris ini. Ditanya oleh malaikat Israel, wahai Nabi Allah Idris, baru saja engkau mengalami proses kematian. Coba ceritakan bagaimana rasanya dicabut nyawanya. Nabi Idris bilang, bagaimana jawabannya? Setelah yang satu ini,
Bapak Ibu dirahmati Allah, malaikat maut begitu kaget mendengar jawaban Nabiullah Idris alaihissalam. Wahai malaikat maut, yang barusan saya rasakan itu dahsyatnya kematian seperti hewan yang dibeset kulitnya dalam kondisi hidup, dan itu saya rasakan 100 kali lipat sakitnya dibanding hewan yang dikuliti dalam kondisi hidup. Malaikat maut mengatakan, wahai Nabiullah Idris, baru saja saya melakukan pencabutan nyawa seseorang yang sangat hati-hati, sangat halus. Belum pernah aku melakukan hal seperti sehalus ini. Halus saja, sakitnya luar biasa. Bagaimana dengan orang yang durhaka kepada Allah? Allah cabut ruhnya. Maka dalam surah Al-Anfal ayat 50, Allah menjelaskan bagaimana lebih dahsyatnya sakaratul maut, proses pencabutan nyawa oleh malaikat Israel kepada orang-orang kafir. Nanti bisa dibuka ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir itu mencabutnya sambil memukul mukanya dan memukul punggungnya, dipaksa. Dan mereka berkata, para malaikat maut ini, rasakanlah siksa Allah, ini belum seberapa. Siksa neraka lebih dahsyat daripada itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini agar kisahnya ini bisa kita ambil manfaatnya, maka kisah Nabi Idris kita lanjutkan dulu, ya, sebelum kita nanti melanjutkan dengan keterangan yang lain. Dan kisah berikutnya tentang Nabi Idris tadi, setelah Nabi Idris diwafatkan oleh Allah lewat malaikat Israel dan dihidupkan oleh Allah, Nabi Idris sempat bertanya, wahai Israel, dikatakan dalam kisah itu malaikat Israel berziarah selama 4 hari. Bapak-bapak, engkau selama 4 hari di tempat saya ini, sedangkan tugasmu mencabut nyawa banyak orang, apakah kamu libur? Kata malaikat Israel, tidak libur wahai Nabiullah Idris. Arwah para manusia, arwah para makhluk itu di hadapan saya seperti hidangan dalam satu tempat, yang apabila Allah tugaskan mencabut ruhnya atau arwah mereka, saya tinggal ngambil saja. Dicabut 100 orang, tinggal seperti orang ngambil nasi dengan tangannya, ya. Kalau bahasa modern sekarang, malaikat Israel sudah megang remote controlnya. Mana yang mau diambil duluan? Yang ngantuk apa yang nyender? Itu saya ngantuk, tinggal cret, ngantuk, geletak. Yang situ ada kode nyender, tinggal klik, yang nyender, geletak. Jadi sudah lengkap semua di situ. Jadi walaupun orangnya bertamu berhari-hari, tugasnya tidak ada yang tertunda sama sekali. Lanjut kisah, kemudian Nabi Idris melanjutkan apa yang ada dalam hatinya. Wahai malaikat Israel, saya minta izin lagi, ada hajat kepada engkau. Hajat apakah wahai Nabi Idris? Saya ingin sekali melihat seperti apa sih neraka itu. Selama ini saya baca dalam suhuf saya, bahkan dalam kitab Nabi Allah Adam alaihissalam, neraka itu begini-begini, banyak rantai yang besar-besar,
banyak belenggu, banyak hewan-hewan reptil, baik ular, kalajengking dan sebagainya yang besar-besar. Dan saya pengen melihat bagaimana hamba-hamba Allah yang durhaka di neraka, siksaan seperti apa. Tujuanmu apa, kata Israel? Supaya nanti kalau sudah saya melihat kondisi neraka itu, saya bisa ibadah lebih taat lagi. Saya bisa berhati-hati tidak maksiat lagi kepada Allah. Kemudian Allah mengizinkan, baik Allah mengizinkan engkau aku bawa ke neraka. Dibawalah Nabi Allah Idris ke sisi neraka jahanam. Di sana melihat apa yang selama ini dia baca dalam kitabnya. Setelah melihat, minta lagi kepada Nabi Idris, kepada malaikat Israel, wahai Israel, saya minta, ada hajat lagi. Apa itu? Ada neraka, ada surga. Saya pengen melihat surga, tolong minta izin kepada Allah. Kemudian Allah izinkan Nabi Idris dibawa oleh malaikat Israel ke surga. Di pintu surga melihat kondisi surga seperti ini indahnya, luarnya saja indah, apalagi dalamnya. Kemudian setelah di pintu surga, minta izin kepada Allah, malaikat Israel untuk membawa serta Nabi Idris ke dalam surganya. Kemudian diajaklah masuk ke surganya Allah. Di sana bertemu dengan malaikat yang mulia, bertemu dengan berbagai macam buah-buahan, bertemu dengan bidadari yang cantik jelita. Kemudian Nabi Idris melihat-lihat, jalan-jalan ke sana kemari. Setelah itu Nabi Idris keluar sebentar dan minta izin kepada malaikat Israel, wahai Israel, saya pengen ada hajat lagi, masuk ke surga dulu. Ternyata Nabi Idris akalnya cerdas, menaruh sendalnya di bawah pohon surga. Setelah itu baru keluar. Setelah bertemu dengan malaikat Israel di luar surga, dia bilang, wahai Israel, aduh, sendal saya ketinggalan di surga, izinkan saya untuk mengambilnya ya, silahkan. Begitu masuk, ditunggu sejam, 2 jam gak keluar-keluar, sampai 3 jam gak keluar. Fasoha malakul maut. Kemudian malaikat maut memanggil sambil teriak-teriak, wahai Idris, wahai Idris, waktunya sudah habis, kamu harus keluar sekarang. Disaut dari dalam, oh nggak bisa malaikat Israel. Kenapa nggak bisa? Allah sudah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang itu akan mengalami kematian. Saya sudah mengalami kematian. Kemudian dalam ayat yang lain dijelaskan, wa inna minkum illa wariduha. Ini dalam surah Maryam. Nah, saya cari dulu, saya nggak hafal Pak. Yang intinya itu orang-orang yang durhaka setelah mengalami kematian masuk ke dalam neraka. Maka Nabi Idris pun sudah masuk ke dalam neraka, walaupun hanya melihat-lihat saja. Maka selanjutnya ia ke surga, dan setelah di surga dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 47. Sebentar Pak. Ayat 47 yang berbunyi, yang intinya ketika sudah melalui proses masuk neraka, maka tinggal di surga. Setelah di surga, dalam ayat itu dijelaskan bahwa Allah tidak akan mengeluarkan lagi setelah mereka Allah tempatkan di surga.
Nah, ayatnya adalah wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang mohon maaf, ini kebalik. Ini ayat yang tentang neraka ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Ya, ini neraka. Jadi Nabi Idris sudah merasa mendatangi neraka, maka tinggal surganya. Setelah di surga tidak mau keluar lagi. Nah, ini hanya berlaku kepada Nabi Idris alaihissalam. Untuk kita tidak berlaku. Seandainya suatu saat kita kedatangan seseorang yang ternyata malaikat maut, kita tidak bisa meminta sesuatu seperti permintaan Nabi Idris alaihissalam. Ini perlakuan khusus. Jadi yang melatar belakangnya Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke langit adalah karena permintaan Nabi Idris alaihissalam yang telah melalui proses dan memang sudah Allah tetapkan dalam alam azali bahwa Nabi Idris adalah seorang penghuni surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua orang akan mengalami proses dahsyatnya kematian yang berbeda-beda. Sekelas Nabi Idris saja mengalami perasaan atau rasa sakit yang luar biasa. Bagaimana dengan orang-orang yang dosanya lebih besar? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya yang pertama rajin berzikir, yang kedua rajin berzikir, baca Quran, ucapannya selalu baik, tidak menyakitkan orang lain, tidak termasuk orang yang kata Gus Ba itu cangkem melek, omongannya selalu buruk. Yang kedua orang yang suka bersodakoh. Yang ketiga orang yang sering datang sholat berjamaah. Kita termasuk, tenang kita. Sholat berjamaah, datang ke majelis taklim, ya. Kemudian orang yang sering mendengarkan ceramah ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Maka orang-orang ini ketika hendak wafat, Allah datangkan malaikat maut. Allah perintahkan, cabutlah ruhnya dari arah mulutnya. Nah, karena ini orang yang rajin berzikir, maka keluar dari mulutnya adalah makhluk yang menamakan dirinya zikir. Dia menjawab, wahai malaikat maut, tidak ada jalan engkau menyabut nyawa dari arah mulut. Kenapa? Karena dari mulut orang ini mengalir terus zikir kepada Allah, sering baca Quran. Malaikat maut menjawab, tapi dia itu kalau zikir Jumat pagi ngantuk mulu, ngobrol mulu, tapi nyatanya berzikir. Benar nggak Pak? Kalau Jumat pagi diajak zikir itu rata-rata khusyuk, nggak taunya ngantuk. Kalau gitu ngobrol. Padahal itu kesempatan baik untuk membiasakan lisan kita, siapa tahu menjadi wasilah Allah ringankan ketika sakaratul maut. Ya kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca sayyidul istighfar. Nah nanti kalau ada zikir lagi, coba minimal ngobrolnya ditunda. Masih banyak waktu untuk ngobrol. Sisihkan waktu, kesempatan yang sangat baik ini untuk berzikir benar-benar dari lisan sampai hati. Bukan lisannya saja, bahkan lisan tidak, hati tidak. Ya. Jadi orang berzikir kepada Allah rajin, baca Quran rajin, lisannya senantiasa mengeluarkan ucapan-ucapan yang bermanfaat, maka orang ini terhalang malaikat Israel mencabut ruhnya dari arah mulutnya. Kemudian Allah berfirman, coba engkau cabut ruhnya dari arah tangannya. Ketika hendak cabut dari arah tangannya, keluar dari sana yang namanya sodakoh. Tidak bisa engkau mencabut dari sini wahai Israel. Saya sodakohnya orang ini.
Dia setiap subuh megang kotak amal. Untuk apa? Megang doang? Enggak, sedekah, memasukkan sebagian rizkinya. Ketika ada orang yang sangat membutuhkan dari saudaranya, dia mampu, ia bantu. Ada ini teman-teman kita sedang menggali dana untuk perawatan kubah. Yang merasa punya duit, jangan segan-segan mengeluarkannya sebagian, agar tangan kita termasuk yang bisa menghalangi malaikat maut mencabut ruh kita. Kemudian coba dari yang lainnya, dari telinganya terhalang karena orang ini sering mendengarkan tausiah, mendengarkan murotal, mendengarkan ceramah ilmu agama. Dari matanya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ketika di jalan ketemu lawan jenis yang menarik, dia menunduk. Kemudian kakinya juga mengatakan demikian. Ada yang keluar dari kakinya, aku adalah pahala dari kaki orang ini, karena senantiasa setiap waktu ia rajin datang ke masjid untuk sholat berjamaah, rajin datang ke masjid untuk majelis ilmu dan lain sebagainya. Kakinya tidak pernah digunakan untuk maksiat. Kemudian malaikat Israel yang akan mencabut ruh ini mengadu kepada Allah, ya Allah, tidak ada tempat lagi ya Allah untuk aku cabut ruh orang ini. Kemudian Allah berfirman, uktub ismi fi kaffika, tulislah namaku dalam telapak tanganmu, kata Allah, telapak tangan Israel alaihissalam. Maka ketika ditulis nama Allah di tangan malaikat Israel, ditunjukkan kepada orang yang hendak dicabut nyawanya ini, mereka sangat tertarik, terpesona dengan apa yang ada dalam telapak Israel. Karena di sana di samping nama Allah yang mulia juga diperlihatkan tempat kembali orang tersebut, yang tentu tempatnya adalah yang penuh dengan kenikmatan. Ini bisa kita lihat dalam surah Maryam, masuk keterangan ini, surah Yusuf maksudnya, surah Yusuf. Ketika Zulaikha waktu itu ingin mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat zina, Nabi Yusuf karena melihat kebesaran Allah, beliau lari meninggalkannya. Maka hal ini karena tertangkap basah oleh suaminya, tercium oleh para wanita besar, para wanita istri pejabat di kalangan mereka. Maka Zulaikha dicerca, Zulaikha dihina, bahwa ternyata Zulaikha senang sendiri kepada anak angkatnya. Tapi Zulaikha wanita yang cerdas, maka diundanglah wanita-wanita yang menghina beliau ini dan diberikan jamuan serta satu pisau. Setelah aba-aba untuk mengupas salah satu buah yang diberikan dengan pisau mereka, maka Zulaikha mengatakan kepada Nabi Yusuf, ukhruj alaihinna, keluarlah wahai Yusuf di antara mereka yang hadir. Maka Nabi Yusuf kemudian keluar di tengah-tengah wanita-wanita yang sedang membawa pisau ini. Seketika itu aura sinar Nabi Yusuf memenuhi ruangan yang mencuri perhatian semua wanita yang hadir dalam ruangan itu. Maka karena dia terpesona dengan seseorang yang datang ini, ketampanannya luar biasa, sampai mereka tidak menyadari bahwa dia mengupas buah jari mereka, tidak satupun yang tidak terkena pisau, semua terkena pisau. Tapi apakah sakit? Tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena terpesona dengan seseorang yang ia lihat yang menarik hatinya. Itu wanita zaman dulu kalau melihat pria cakep begitu. Wanita sekarang insya Allah tidak beda. Ini gambaran manusia begitu. Dan kita kenal Nabi Allah Yusuf ini tampannya seperempat dunia, bagaimana tidak menarik setiap yang melihatnya. Itulah ketika sakaratul maut pun demikian. Sebenarnya sakit sakaratul maut, tapi karena sudah asyik melihat yang menarik hati mereka,
maka rasa sakit itu tergantikan oleh perasaan senang dan yang menarik ini. Maka ruhnya bisa dicabut, dipisahkan dari badan dan jasadnya tanpa ia merasakan sakitnya sakaratul maut. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Maka kita rajin datang ke masjid untuk berjamaah, rajin berzikir, rajin bersedekah. Anggota badan kita senantiasa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang baik. Kalau toh ada kesempatan bermaksiat, mudah-mudahan Allah hindarkan dari maksiat dari anggota badan kita, sehingga insya Allah kelak kalau sakaratul maut kita termasuk hamba Allah yang dimudahkan dan tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, Bapak Ibu mungkin pernah atau sering melihat tetangga kita, sahabat kita yang ketika sudah wafat itu kondisi wajahnya berseri, kondisi bibirnya agak tersenyum, ya. Bisa jadi ini tanda mereka sudah melihat tempat tinggal yang Allah perlihatkan lewat telapak tangan malaikat Israil alaihissalam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih banyak kisah. Di antaranya dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau menerangkan bahwa sakaratul maut itu seperti batang yang penuh duri, kemudian ada kain sutera yang menyangkut padanya. Maka ketika hendak dipisahkan dengan sutra, tidak ada cara lain kecuali menarik batang yang penuh duri ini. Bisa kita bayangkan, pasti banyak sutra yang nyangkut dalam duri-duri itu. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa seperti batang yang berduri kemudian dimasukkan dalam perut manusia, kemudian ditarik paksa. Pasti bisa kita bayangkan banyak isi perut yang nyangkut dan juga terluka karena duri itu. Itulah dahsyatnya kematian seperti itu. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang diringankan sakaratul mautnya. Kita berdoa dengan berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, tiap pada sholat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan. Siapakah nama asli Nabi Idris? Ya, ada beberapa pendapat bahwa Nabi Idris itu adalah keturunan Nabi Adam yang ke-6. Jadi ada yang mengatakan sebelum Nabi Nuh, Nabi Idris ini. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Idris adalah setelah Nabi Nuh. Tapi karena urutan dalam nama-nama Nabi dan Rasul yang kita hafal itu adalah yang kedua, maka mungkin kita yakin Nabi Idris adalah anak atau keturunan Nabi Adam yang ke-6 dari jalur Nabi Syed alaihissalam. Ya. Namanya adalah Akhnuh atau Ukhnuh. Ya. Jadi Idris itu adalah nama lakop atau nama julukan, nama apa namanya Pak? Kalau kita ada orang tinggi kemudian kita panggil janggung, itu namanya apa itu? Ada orang bongkok kita panggil si bongkok misalnya gitu. Ini Nabi Idris ini karena rajin belajar, seorang yang cerdas, maka dinamakan Idris. Idris asal kata darosa. Darosa itu membaca dan membaca, belajar ya. Karena Nabi Idris adalah orang yang rajin membaca kitab-kitabnya maupun mempelajari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Maka dinamakan Idris ya. Kemudian ada yang kedua, ada pendapat bahwa neraka dan surga belum Allah ciptakan, belum disiapkan. Bagaimana zaman dahulu ada paham dari kelompok filsafat atau rekoh tentang surga dan neraka ini ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, keterangan yang pasti ini kita masih banyak dihadapkan dengan
sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa kita cerna dalam oleh logika kita. Tetapi secara gampangnya misalnya begini, Allah Maha Kuasa untuk menunjukkan kepada hambanya tentang neraka, tentang surga. Termasuk ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, kan diperlihatkan surga dan neraka. Nah, yang Rasul lihat itu bisa jadi adalah gambaran nyata nanti ketika manusia sudah setelah dihisab di hari kiamat, yang masuk surga seperti itu, yang masuk neraka seperti ini. Kemudian siapa yang Rasul lihat itu? Nah, Allah begitu mudahnya memberikan tamsil dan pernyataan contoh itu. Allah tidak mengalami kesulitan menunjukkan hambanya dengan sesuatu yang seakan-akan sudah nyata. Apalagi zaman sekarang kita melihat canggihnya teknologi itu, yang tidak tahu terjadi apa tidak kita bisa tonton di situ, ya. Apalagi ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh neraka dan surga memang belum dipergunakan, artinya yang berdosa belum masuk neraka, yang beramal baik belum masuk surga, Allah telah menunjukkan gambaran seperti itu, ya. Maka kalau pendapat saya pribadi sih, itu adalah cara Allah menunjukkan kepada hambanya tentang kenikmatan dan dahsyatnya api neraka secara tidak hanya tertulis tapi terlihat oleh sebagian yang Allah kehendaki. Bukan berarti di sana sudah ada manusia yang disiksa, tapi itu baru gambaran saja. Ini barangkali yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jawaban mudah-mudahan tidak memuaskan sehingga penanya bisa mencari jawabannya lebih akurat lagi. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf dan kurang karena keterangan yang dhaif, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Marilah bersama-sama kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita sehat lahir batin kita, mudah urusan kita, berkah hidup kita, senantiasa menunjukkan langkah dan ucapan kita dan menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hidup dalam kondisi istiqamah dalam ibadah, wafat dalam kondisi dan mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.